Tidak ada penglarisan juga di sini, insya Allah. Saya yakin. Misalkan ada orang nyerang pun, pernah sih sering sih kejadian seperti itu, Mas. Ya di gudang ini. Kalau orang itu ngelempar bata, pasti satu titik, Mas ya. Ini enggak. Ini bener-bener semua Gavalum seluas ini geter semua, Mas. Dan di situ bukan 1-2 orang aja, Mas. Ada 4-5 orang. Teman-teman anak-anak ini dulu kan masih babat-babat sering nongkrong di sini. Itu bener-bener geter, Mas. Madeng kayak gitu semua. Saya berdiri sejak 2017 mencoba merintis itu sampai hari ini pun jujur, Mas, sama sekali saya tidak pernah mencatat pengeluaran dan pemasukan saya. Kayak barang kayak gini ya mungkin saya nggak ada lah, Mas, stoknya sama sekali. Jadi harta saya berapa ini saya nggak tahu. Misalkan malam-malam ada orang di sini ngambil 3 blok lah, saya pasti nggak tahu, Mas. Kalkulasi, uang tinggal balik 15 juta. Nah, saat itu titik balik saya. Saya pengen gila waktu titik balik saya itu. Ya Allah, saya pengen doa. Aku pengen gila ya Allah. Biarkan apa, nggak ditagih bank. Berapa, Mas, pinjemnya 2 bank itu nominalnya? Ratusan juta, Mas, kalau saya bilang, Mas. Ratusan juta. Dengan ini istilahnya dapat dikatakan mantan pelaku riba, kata saya. Penikmat. Malah penikmat. Penikmat, lu bener penikmat kan? Kita menikmati dulu itu memang kan. Lah apalagi kan ngapunten, istri kan dari situ juga gaji. Malah kita keluar dari perusahaan kita masing-masing, kita masih punya utang minus ratusan juta, Mas. 2 tahun lunas dengan angsuran yang gila di atas gaji saya itu, Mas. Tapi nggak tahu pasti ada jalan dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Kusnun. Saya di sini usahanya bidang interior. Saya sebagai distributor kayak plafon PVC dan atap ke atas. Lokasi saya ada di Dusun Badal Cikal, Desa Badal Pandean, Ngadiluih, Kediri. Saya ini dulu lulusan 2011 kuliah di Uniska Kediri sini. Setelah itu langsung bekerja di kapal api, pernah 1 tahun. Habis itu lanjut di PT Bahan Bangunan, lokasinya di Gugurante, dekatnya Gumul sana, selama 10 tahun. Itu saya benar-benar murni akunting, tidak ada basic marketing sama sekali. Saya pengajuan resign sebenarnya udah sebelum corona. Cuman memang ada kendala dari berbagai pihak. Akhirnya saya mengajukan mundur. Namun setelah pas pandemi itu, saya terjangkit corona waktu itu. Luar biasanya, saya sampai 3 kali PCR tetap positif terus. Jadi memang daya tahan saya itu agak lemah gitu lah. Mungkin di ruangan pengap AC itu gampang terkena kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan minta pengajuan ke atasan saya. Saya mau resign dengan alasan ya daya tahan tubuh saya memang lemah kayak gitu. Alhamdulillah boleh resign. Nah, usaha ini sebelumnya itu saya merintis sejak 2017. Ada teman saya, sahabat saya itu tetangga rumah saya sendiri. Beliau itu sangat mahir pasang plafon itu. Saya akhirnya ngikut di situ, nimbrung di situ. Mas, gimana sih? Misalkan saya ikut bantu memasarkan seperti itu. Jadi saya bantu pasarkan, tapi saya juga sinambi kerja di kantor. Akhirnya tidak bisa fokus juga. Kan saya libur Sabtu dan Minggu. Sampai babat dari awal, ngetuk ke pintu, ngasih brosur, dibilang, Mas, ini apa? Ini barang apa? Ibaratnya zaman itu kan memang masih jarang, jadi kayak masih diindahkan, dipandang sebelah mata zaman saat itu. Nah, setelah itu berjalan waktu seperti itu, saya dikit-dikit dapat proyek yang ngerjakan teman saya itu. Jadi kita berkolaborasi terus. Saya nggak bisa pasang, beliau ibaratnya yang tukang pasangnya. Beriringan terus, cuman ya nggak bisa fokus. Soalnya saya kan memang harus kerja di kantor tersebut. Nah, berjalannya waktu, saya boleh resign. Lah, baru itu dari situ saya harus fokus di situ, baru bisa jalan. Bener-bener fokus mulai 2021 sampai sekarang. Kalau di dunia plafon itu sebenarnya persaingan itu nggak ada. Saya amati itu seperti itu. Jadi percuma kalau kita misalkan kita pegang merek A, kita merek B, kita saingan itu percuma. Yang alangkah baiknya malah kita misalkan pegang merek A, merek B, merek A tidak ada motif tersebut, kita minta aja ke teman kita. Itu malah jauh lebih manfaat. Kan orang kan melihatnya yang sekarang. Orang kan tidak bilang yang kita yang dulu-dulu. Berawal dari saya kerja, istri saya kerja. Istri saya kerja di salah satu BUMN bank di Tulungagung. Saya jadi akunting di Kediri. Itu berupaya banget gimana sih kita ibarat kata menambah ke pemasukan ekonomi kita sih seperti itu. Saking menggebu-gebunya, kita kayak gelap mata. Ada usaha kita coba, dan hasilnya juga nol. Pelajaran yang saya terima itu memang nggak bisa
Kalau memang belum jatahnya, itu mau seperti apapun kita ngoyonya, walaupun kita punya modal besar pun, kalau memang belum jatahnya, ya memang belum bisa datang. Dulu awal-awal kita bikin kayak onlinean baju. Kita pesen orang Madiun, 500.000 dikasih barang, 250.000, 750, 1 juta dikasih barang. Lah, pas waktu pitch moment, waktu mau Ramadan, istri pesen sampai berapa juta. Langsung nomor diblokir saat itu udah merintis itu. Diblokir, saya cari, alhamdulillah ketemu Mas Ian. Belum cukup di situ, saya pernah punya kolam lele, kayak bundar gitu loh, di samping rumah. Itu ada 10 kolam, hilang. Setelah itu belum cukup di situ, saya nyari gurami. Lah, nyari gurami itu juga tetap kalah di Tengkulak juga. Nah, punjer utamanya, pengalaman pahit hidup saya, bukan pahit sih, pengalaman manis kalau menurut saya. Mungkin itu pelajaran hidup bagi saya dan mungkin dari teman-teman lah nanti bisa belajar. Jangan terlalu ambisi kalau mau usaha apapun itu. Saya pinjem kur 2 bank saat itu. Dan maaf, saya memang mengakali waktu itu. Jelek niat saya udah. Jadi 2 bank itu ibarat kata BI checking itu bisa terbaca itu H+1. Nah, pikiran saya waktu itu, ya wes lah, saya cairkan di hari yang sama. Alhamdulillah cair semua. Jadi pagi saya nyairkan di Kediri, siang itu langsung sorenya saya nyarikan di Tulungagung. Itu memang pengalaman terbesar saya. Jadi saking jelinya di akunting, akhirnya memanfaatkan ilmu, teman memanfaatkan yang salah. Uang tersebut saya investkan di tambak udang Cilacap. Itu udah dikalkulasi Mas. Secara ilmu manusia itu, oh misalkan modal 300 juta ya, nanti pasti cari sekitar 500 juta. Udah kalkulasi selama siklus 3 bulan itu. Udah mateng, hitung-hitungannya was mateng. Soalnya memang adik ipar itu di bidang tersebut. Sama adik ipar diserahkan ke temannya. 3 bulan, 1 minggu pertama, 2 minggu pertama, 3 minggu pertama, kan laporan via video tuh, WA kayak gitu. Bagus perkembangannya. Di mau panen, katanya ikannya mabuk. Kalkulasi, uang tinggal balik 15 juta. Nah, saat itu titik balik saya. Saya pengen gila waktu itu titik balik saya itu, ya Allah, saya pengen doa. Aku pengen gila ya Allah. Biarkan apa, nggak ditagih bank. Soalnya kenapa? Gaji kantor saya dengan pinjaman saya itu sudah nggak sinkron. Apalagi uangnya kan hilang sama sekali, bisa. Balik 15 juta. Awal dari situ, uang balik 15 juta, 7,5 saya kasih mertua, 7,5 saya kasih ibu. Wes, anggap saya kita benar-benar kalah perang. Berapa Mas pinjemnya 2 bank itu nominalnya? Ratusan juta Mas, kalau saya bilang Mas, ratusan juta. Wes, saya tuh ngeblank, mau kerja apa-apa udah nggak fokus Mas, bener-bener nggak fokus. Saya 2 orang kan bekerja semua tuh. Gaji kalau bisa dikatakan ya angka 8-10 juta per bulan sebenarnya ada Mas. Saya dan istri itu ada, tapi nggak tahu kemana. Saya nggak pernah punya tabungan sama sekali. Belum cukup dari situ. Istri saya kan saya minta untuk resign untuk ngomong si kecil. Uang pesangon dari istri dimasukkan investasi. Namanya tekek-tekek, namanya pernah denger nggak? Deka Reptil itu. Nah, hilang lagi Mas. Soalnya memang istri punya pandangan kayak gini. Nanti setelah saya resign dari kerjaan saya kan masih punya pasif income lagi lah. Bahasanya kan seperti itu. Tapi memang niatnya seperti itu, teman, caranya yang salah akhirnya hilang lagi. Jadi sama Allah memang bener-bener saya diminta untuk bener-bener tenang. Nggak usah terlalu berambisi jadi orang. Istri resign 2018. Jadi semenjak 2018-19 saya tetap fokus di sini. Sambil kerja di kantor. Jalannya pelan-pelan tuh. Kalau nggak salah itu gaji saya dikruskan dengan angsuran bank yang tadi itu cuma sisa antara 1 jutaan kalau nggak salah. Malah nggak ada malah. Jadi saya dituntut biasanya hidup dengan angka 8 juta sekian per bulan. Sekarang 1 juta per bulan. Ya sebenarnya sangat-sangat eman Mas, bisa kan sangat-sangat eman. Ibarat kata semua orang kuliah, semua orang pendidikan kan pasti jalurnya kan pengen ke BUMN lah pasti. Dan apalagi itu termasuk salah satu BUMN terbesar di Indonesia juga beliau. Gajinya ya secara nominal ya luar biasa sih kalau menurut saya. Cuman dari segi istri itu mungkin dari keayeman dan lain-lain, lebih pengen berbus ke suami sama anak, mungkin seperti itu akhirnya beliau memilihkan untuk resign. Kalau saya sendiri pun sebenarnya hanya mengarahkan, masalah keputusan tetap kembali ke istri. Kenapa saya lebih ke situ? Soalnya waktu umur anak saya 1 tahun, itu aja udah 3 kali Mas masuk rumah sakit. Saya dan istri berpikir, apa sih gunanya uang kalau anak kita ternyata sakit-sakitan terus. Ya alhamdulillah sekarang kok sehat semua Mas. Anak saya yang kedua ini, yang benar-benar hasil setelah resign lah bisa dikatakan seperti itu. Sehat walafiat Mas, alhamdulillah ya.
Akhirnya saya benar-benar fokus di sini. Saya kenal relasi-relasi dari pabrik. Saya membuat semacam usaha di sini dengan sistemnya gotong royong. Memang usaha ini bukan usaha punya saya. Ayo, saya punya channel, saya punya link, kita buat bikin bareng-bareng di sini. Saya nyari usaha yang benar-benar ada manfaatnya buat orang lain. Awalnya itu saya punya guru di daerah Nganjuk Lengkong sana. Beliau yang ngajari saya tentang dagang plafon kayak gini. Beliau nancapkan ilmu cuma satu. Mas, misal pengen usaha, satu aja pegangannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Namun itu, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang manfaat untuk manusia lainnya. Saya hanya pegang satu itu aja, Mas. Apapun itu usahanya. Kalau menurut saya, usaha yang paling bagus itu ya usaha yang manfaat buat orang lain, terutama sekitar lingkungan situ dan mungkin lebih luas lagi sih jangkauannya. Arti manfaat itu adalah apa? Satu, kita bisa berguna bagi orang sekitar sini. Ya, dalam arti, dulu waktu orang-orang sini rata-rata kerja itu rata-rata kerja kalau nggak keluar, kuli batu. Jarang di sini tuh ada usaha. Sekarang, alhamdulillah mulai saya ada di sini. Beberapa lah, saya mulai rekrut fresh graduate lulusan SMA yang tanpa skill, bisa dikatakan. Bener-bener tanpa skill sama sekali. Ya, saya punya orang mentor satu yang bisa pengerjaan lah. Satu orang tak gandolkan, satu orang tak gandolkan, satu orang tak gandolkan. Jadi lama-lama kan bisa. Alhamdulillah ada sekitar 10 orang. Udah bisa nanti dia metol lagi. Kan dia bisa ibarat kata sekarang kan jariah ilmu tuh, Mas. Walaupun kita nggak bisa jariah uang, kita jariah ilmu ke dia. Pasti insya Allah ilmunya manfaat. Dia harus lebih baik lah kehidupannya nanti. Walaupun nggak harus selama-lamanya ikut saya. Jadi target saya tuh nggak boleh lama-lama ikut saya, nggak boleh. Memang harus setelah ini terserah jenengan. Kalau jenengan misalkan hari ini pun, Mas, aku pamit, aku ada prospek yang lebih bagus, monggo kerso. Ada beberapa juga rekanan saya dulu yang sekarang mau ke Jepang. Loh, saya malah oke, Mas, setuju. Jadi nggak harus wah ya anak ini potensinya bagus, tak pegang terus, enggak. Saya bukan tipe kayak gitu. Ya mungkin antara 10 sampai 15-an. Tapi yang udah keluar udah banyak. Jendikan sendiri, jadi pemborong sendiri, ikut orang banyak kayak gitu. Memang sistem dari kita kan terbuka, Tom. Dalam arti gini, memang kalau ada teman saya, rekanan pemborong proyek saya, dia butuh orang, ya udah saya kasihkan orang ke dia. Jadi saya didik orang baru lagi kayak gitu. Kadang saya itu kalau ngapunten, konsumen saya yang agak sepuh, saya yang bingung. Mas, jaluk tolong arah-arah, no, saya bingung sendiri. Soalnya sekali masuk kanan kiri nggak ketemu, yakin saya memang benar-benar saya di pedalaman saya dengan radius sungai mungkin sekitar 200-300 meter sih jaraknya. Yakinnya itu memang dari ibu, sama ibu memang yaudahlah di rumah saja, samping rumah, dan saya keyakinan dari situ. Yang paling utama kalau menurut saya itu pelayanan kita. Jadi misal pelayanan kita bagus, insya Allah orang akan gepuk tular ke sana kemari pasti. Oh, di sana lo bagus, oh di sana lo murah, oh di sana lo bisa balik nih barang kayak gitu. Mungkin saya klasifikasikan 2 grup ya. Kalau yang grup pertama itu untuk borongan barang, borongan jasa. Jadi kan saya selain jual barang, jual jasa juga untuk penggarapan pengerjaan rumahnya beliau. Kalau yang untuk pengerjaan rumah itu misalkan ada trouble sama jangka 5 tahun, entah kelistrikan, entah copot listnya, atau entah ada kerusakan apapun, saya siap datang ke sana juga. Jadi si tuan rumah pun tidak akan khawatir, oh nanti kalau lampunya mati gimana, nanti yang naik ke atas siapa. Memang saya udah kasih tahu si konsumen, nanti misalkan ada apa-apa, ada trouble apapun, biar dari tim kami saja yang khusus untuk membenahi, daripada nanti panjenengan sendiri yang ke sana ternyata tidak tahu jalurnya, seperti itu, Mas. Terus untuk yang kedua itu untuk tim pembelian bahan dari pemborong-pemborong seperti itu ya. Pelayanan saya pasti kirim di hari yang sama, misalkan ada satu rute. Yang kedua yang paling mungkin disenangi sama teman-teman, misal ada barang kembali yang layak jual, saya siap terima lagi, daripada nanti dikhawatirkan barang yang di sana sisa disimpan di tempatnya dia nanti rusak, kan kasihan juga. Itu juga nilainya kan lumayan, Mas. Saya dulu sering ditolong orang, jadi sekarang kalau bisa harus ganti balik nolong orang. Saya berdiri sejak 2017 mencoba merintis itu sampai hari ini pun jujur, Mas, sama sekali saya tidak pernah mencatat pengeluaran dan pemasukan saya. Saya tidak percaya, Mas. Oke lah kalau saya ngakunting laporan keuangannya perusahaan, saya menjaga laba ruginya sana. Tapi kalau untuk usaha saya berusaha apa sih? Pasrah. Oh berarti Allah ngasih rezeki segini, yaudah berarti hari ini segini. Oh besok waktunya bayar ke pabrik, oke waktunya bayar. Jadi kayak muter gitu loh, Mas. Ngalir aja. Insya Allah, Mas, pegangan saya cuma satu. Setiap saya
butuh, pasti ada. Utamanya waktu Jumat dan Sabtu. Kalau Jumat itu saya bayar ke rekanan. Kalau Sabtu itu bayar ke karyawan. Ya alhamdulillah belum pernah ya ada kesulitan dana waktu Sabtunya bayari karyawan. Oh tiba-tiba gak ada dana. Ya alhamdulillah sama Allah dicukupi. Mungkin gara-gara pasrah itu. Saya tidak mau mendahului hitung-hitungannya manusia. Saya udah trauma sama hitung-hitungannya manusia yang tadi. Mulai sekarang ini saya udahlah wis ngalir aja wis. Waktunya bayar, waktunya bayar. Waktunya beli pickup, waktunya beli aset gitu aja wis. Ngalir seperti itu aja. Lah kalau menurut saya Mas ya, untuk dapat kepercayaan itu ya kita bener-bener ngasih bukti ke beliau. Jadi ya alhamdulillah walaupun kita di tempat di dalam sini ya, yang punya pabrik udah 3 kali Mas kesini ke pabrik, 2 atau 3 kali lah kesini. Memang bener-bener kunjungan ke sini, lihat tempatnya seperti apa. Sebenarnya mereka juga ragu, Mas kenapa sih nggak pinggir jalan? Itu semua pertanyaan itu sama. 3 rekanan saya itu semua itu menyarankan seperti itu, semuanya. Jadi bukan satu-satu enggak, semuanya menyarankan, Mas ayolah nyari teman di luar. Saya udah punya potensi, kenapa nggak nyari di luar? Tapi kembali lagi Mas ke masalah kenyamanan. Orang mau bilang apa kalau saya udah nyaman seperti ini usaha, udah cukup, bahasanya saya udah cukup Mas. Kalau dibandingkan gaji saya di kantor dulu udah lebih dari cukup Mas. Terus apalagi yang saya kejar? Itu pertanyaan saya di situ kembalinya. Jadi alhamdulillah orang pabrik udah kesini, saya pun toh tiap minggu juga pasti titip. Jadi mungkin dari situ beliau kepercayaan udah sampai satu masa pabrik itu dikasih limit hampir 800 juta loh saya. Padahal saya nggak akan pernah hitung di atas 500 juta pun saya nggak pernah hutang segitu. Limit saya 100 sampai 200 juta lah. Itu udah saya anggap banyak di pabrik satu itu. Makanya saya kayak gini udah bersyukur lah Wisan. Nggak akan ibarat kata perlu tak kejar lagi masalah uang, apalagi sih yang dibuat dikejar. Kecuali saya mau pengembangan di bidang lain yang mungkin bisa manfaat buat orang lain lagi, saya siap di situ. Misalkan saya mau invest apa, saya siap di situ. Transisinya sebenarnya kepepet sih Mas. Malah kita keluar dari perusahaan kita masing-masing, kita masih punya utang minus ratusan juta Mas. Tapi alhamdulillah usaha ini memang sama sekali ya tidak melibatkan bunga kur atau apalah. Dalam arti memang dipinjemi sama guru saya yang di Nganjuk tersebut. Cobalah Mas sama jual dulu. Bisa apa enggak? Ya alhamdulillah dari situ. Letak saya dulu cuma 3 kali 4 Mas. Kecil banget. Memang buat saya sambi-sambinan lah. Bener-bener kecil. Saya dipercaya orang. Saya bener-bener bismillah. Saya masih ingat waktu itu saya bawa pickup putih. 1 pickup full nih dipinjemi sama guru saya yang Nganjuk itu. Disuruh jual itu. Ya alhamdulillah dari situ puter. Bener-bener puter uang bang. Saya nggak ngambil uang dari situ cumanan. Jadi saya puter terus kayak gitu. Memang beratnya seperti apa? Orang marketing harus orang luas. Rata-rata memang biasa dengan apa ya? Hiruk pikuk tantangan dia di luar lah. Kalau orang akunting rata-rata orang aman, orang pemikir kayak gitu aja tuh Mas. Uang untuk mengembalikan ya dari utak plafon ini. Jadi satu sisi saya jual barang, satu sisi saya garap proyek. Setiap bulan kita pasti bayarkan angsuran. Tidak terasa kok Mas. Kalau niat kita baik insya Allah toh, Allah pasti bantu. Yang penting satu, jangan ambisi lagi wis. 2 tahun lunas dengan angsuran yang gila di atas gaji saya itu Mas. Tapi nggak tahu pasti ada jalan dari situ. Satu, kita ke pelayanan. 2, nancapkan kepercayaan ke user. 3, saya harus pura-pura bisa Mas. Saya itu nggak bisa pasang Mas, sama sekali nggak bisa pasang. Tapi harus pura-pura bisa. Wah teringnya gini-gini, padahal nggak ngerti. Tapi tetap saya harus garansi. Dalam arti memang ada trouble, saya harus tanggung jawab. Misal ada sesuatu udah terlalu dipasang nih, saya kunjungan ke proyek, nggak cocok, bongkar ya harus bongkar. Jadi memang saya lebih mengutamakan kepuasan konsumen daripada target pribadi saya. Itu mungkin saya lebih ke arus bawah. Jadi saya memang tidak terlalu muncul di sosial media, cuman kita lebih ke konsumen yang pernah berlangganan kita opini dengan baik. Dalam arti mungkin kita saling silaturahmi ke beliau. Mungkin beliau kan pasti nanti punya saudara, punya tetangga, punya sanak atau apa, pasti rekomendasi ke kita. Ya dari situ kisah kasih lah, ribet kecil lah mungkin. Nggak terlalu besar untuk beliau yang telemarketing kita lah bahasanya kayak gitu. Itu bukan kasih reward lah, pasti itu nanti berkesan. Kalau udah berkesan pasti dia ibaratnya gepok tularkan ke lain juga kok nanti seperti itu. Nggak tertarik utang lagi Mas? Sudah banyak yang nawari Mas. Sebenarnya kalau tertarik Mas, pasti Mas, namanya orang pengen gede, tapi saya sudah membatasi diri Mas. Apalagi istri itu paling antipati hari ini. Ya mungkin dia udah pengalaman kerja di situ, takutnya nanti terjadi apa-apa dengan saya, atau mungkin lebih takutnya sama hukum Mas. Terus terang Mas, istri waktu itu udah nangis-nangis waktu kerja di situ, udah tahu hukumnya, kenapa kan masih bisa di situ gitu. Apalagi dibuat makan buat anak sama suaminya lah, katanya seperti itu. Makanya kalau bisa, guru saya pun yang Nganjuk juga sangat-sangat menekankan jangan sampai.
Sebenarnya kalau dikatakan pengen, sangat-sangat pengen mas. Ya bisa kan dikatakan saya dari teman-teman pengusahawan bener-bener dia gentle pengusaha rata-rata bilang kamu nggak akan bisa besar tanpa bank. Rata-rata orang bilang gitu. Mumpung ada usaha mudah jalan, ayolah dimanfaatkan uang bank. Cuman memang basic istri itu udah gak mau. Apalagi kalau udah saya ngeyel, ya udah gak apa-apa. Nanti kamu bikin istri baru, kamu pengajuan ke sana, gak usah sama saya, bilangnya sampai gitu. Jadi katakan minta cerai kan kayak gitu. Ya udah wes apa adanya. Kalau pengen apa-apa nabung dulu kayak gitulah. Tapi alhamdulillah secara tidak terasa loh mas, beberapa aset kan sudah ada seperti itu. Walaupun kita tanpa itu pun insya Allah kita bisa, tapi harus sabar, dalam arti sabar tidak terburu nafsu mas. Mas, artinya hukum-hukum yang sudah masuk itu hukum agama tadi ya mas? Iya, ya itu mas, pastinya ya itu. Kan udah jelas kan itu mas. Itu istri yang paling kenaan. Jadi sering-sering baca sosial media, scroll-scroll gitu, tahu gitu nangis, tahu gitu nangis. Pasti setiap mau tanda tangan perpanjangan pasti nangis dan tukaran sama mertua itu. Pasti mas saat itu mas. Salah satu pihak masih pengen kerja, satu pihak lagi pengen keluar. Jadi nggak ada women solution, nggak ada memang. 2018 itu bener-bener itu wis perjudian saya. Istri tak paksa keluar dengan resiko sebesar itu. Ibarat kata saya masih punya utang ratusan juta. Ya alhamdulillah kok saya bisa bangkit itu loh. Dengan keyakinan mas kuncinya di situ. Kalau buat yakin cuma satu. Ibarat katalah anak kecil minta mainan. Walaupun orang tuanya itu belum punya uang masih habis sekarang. Pasti kalau suatu saat orang tuanya ada kesempatan dan waktu itu anaknya masih butuh, pasti dibelikan. Sama kita sama Allah kayak gitu. Oh berarti kalau sekarang saya punya uang terus diambil sama yang punya, ya pasti suatu saat pasti bakal diganti. Dengan catatan kita harus tetap yakin. Kalau saya sih nggak terlalu pinter-pinter agama juga sih mas sebenarnya mas. Saya itu orang-orang lempeng aja sih mas. Cuman kadang ya juga ada tirakat kecil-kecilan kayak gitulah. Memang dihajat nih buat usaha ini. Yang pasti saya tidak ada pagar lah di sini. Tidak ada penglarisan juga di sini. Insya Allah saya yakin. Misalkan ada orang nyerang pun pernah sih sering sih kejadian seperti itu mas. Ya di gudang ini. Kalau orang itu ngelempar bata pasti satu titik mas ya. Ini enggak. Ini bener-bener semua Gafalum seluas ini geter semua mas. Dan di situ bukan 1-2 orang aja mas. Ada 4-5 orang. Teman-teman anak-anak ini dulu kan masih babat-babat sering nongkrong di sini. Itu bener-bener geter mas. Madeng kayak gitu semua. Padahal dicari batunya nggak ada. Bukan batu kalau itu. Wis bener-bener semua bagian itu kena beban semua. Kalau batu kan pasti nitik satu beban tuh. Misal di pojok aja. Itu enggak. Bener-bener semua mas. Dan saya sama istri juga yang rumah sana itu juga pernah. 1:30 saya masih ingat sama istri. Bener-bener semua madeng gitu. Saya tanyakan sih orang yang ngerti mungkin ya kayak Mbah Yai gitu. Katanya Saman itu diserang orang. Tapi untung tamengnya Saman kuat. Padahal sama tameng apa aja. Wah mungkin ibu saya yang berdoa. Mungkin selain saya mungkin ada ibu saya yang di belakang saya mendoakan saya. Jadi jangan sampai bersekutulah kalau menurut saya loh mas. Apapun usahanya itu, kita yakin aja. Saya pernah punya 2 cabang di luar. Saya udah sewa 1 tahun. Yang jaga loh mas baru 1 minggu masuk angin terus mas. Perutnya itu katanya. Ya memang kan jarang orang pelafon zaman dulu kan masih asing. Orang yang jaga sampai pamit mas aku nggak kuat mas jaga mas. Aku main masuk angin terus mas katanya kayak gitu. Padahal secara nilai ekonomi pasti harusnya kan secara pendapatan pasti harus lebih tinggi kan daripada di dalam. Tapi ternyata secara praktek kenyataannya seperti itu. Malah menjadi beban mas kalau menurut saya. Mungkin termasuk doa ibu sih. Ibu lebih ridho kalau di rumah sih mungkin. Gak usah le, dek sini saja sambil nemeni ibu. Engko kare sampean iso ndelok anak-anake sampean arep bojone sampean iso awor. Cuman gitu. Saya masih ingat kata-kata ibu. Kita nggak usah terlalu ngejar sesuatu yang memang belum kita nggak tahu nanti ujungnya di mana. Kayak barang kayak gini ya mungkin saya nggak ada lah mas stoknya sama sekali. Jadi harta saya berapa ini saya nggak tahu. Misalkan malam-malam ada orang dek sini ngambil 3 blok lah, saya pasti nggak tahu kan mas. Jadi memang awal dari saya dulu usaha memang biasanya seperti itu. 1, manfaat buat orang lain, alhamdulillah udah dapat. 2, bisa manfaat untuk saya dan keluarga, alhamdulillah sudah dapat juga. Yang ketiga kita pasrah wis untuk manfaat untuk orang lain di luar. Termasuk jimat pemasaran saya mungkin mas ya. Itu untuk masjid, tempat ibadah sama madrasah. Kalau bisa dikatakan termasuk pendorong saya untuk bisa sebesar ini termasuk itu mas. Misal 1 borongan masjid ya, wah nilainya 30 juta. Cuman masjid punya uang sekitar 25 juta. Ya udah kita kerjakan tanpa kita tahu untung rugi kita.
Memang kalau rata-rata orang sih, orang plafon rata-rata itu basic di masjid, madrasah itu memang mereka mengambil untung sangat-sangat dikit, tipis banget mas. Kalau saya, kalau bisa malah jangan untung kalau di masjid, kalau bisa. Bisa ibaratkan buat gaji karyawan ya sudahlah kayak gitu. Dari situnya itu loh mas, kebiarannya dari masjid itu loh yang luar biasa ya. Tanpa kita tahu mas, orang Nganjuk yang jauh dari sana bisa tahu sini, cuman gara-gara Google Map kayak gitu. Padahal melewati berapa puluh toko mau ke sini. Itu loh Gusti Allah itu yang kita tidak bisa itu memprediksi lah nikmatnya seperti itu. Gemingan ini istilahnya dapat dikatakan mantan pelaku riba ya bahasa. Penikmat. Malah penikmat. Penikmat loh, bener penikmat kan. Kita menikmati dulu itu memang kan. Lah apalagi kan ngapunten, istri kan dari situ juga gaji. Kan bukan pelaku berarti saya. Memang lebih ke penikmat kan. Penikmat riba. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Unik makanya. Yang satu pasti mas ya, hidup lebih enak mas, tenang, berkah kayaknya gitu loh mas. Rezeki kita nggak bisa naker mas, tiba-tiba datang dari segala sudut mas. Itu saya percaya loh mas. Ngapunten, bukan saya lebih mendahului, enggak. Misal saya masih kerja, istri saya masih kerja, mungkin saya nggak bisa senikmat ini. Apalagi sekarang untuk gaji karyawan aja pun saya harus menyeliapkan sekitar 15 juta sampai 20 juta per bulan mas. Gaji saya dulu berapa mas? Jangan bisa kan kalkulasi. Gaji saya dulu di kantor berapa? Sekarang harus ada 15 juta per bulan. Yang kedua pasti mas, rumah tangga lebih enak. Sekarang istri lebih fokus ngurusi keluarga. Itu yang lebih yang pasti, yang poin pertama yang paling saya enakin di situ. Anak nggak terbengkalai, anak bisa dimomong ibu, bisa dibelajari. Aku juga kerja di rumah juga. Nanti misal perlu apa-apa kan dekat sama istri jugaan. Itu yang pasti nikmatnya yang tiada tara lah bahasanya seperti itu. Kalau untuk besar dengan uang riba, itu hampir semua orang bilang seperti itu. Motivasi orang-orang seperti itu. Jadi banyak teman-teman saya itu memang rata-rata per tahun itu nambah aset mas. Saya katakan iya. Saya dengan beliau secara ekonomi kaya beliau, iya. Saya akuin mas. Tapi mungkin secara pikiran tenang saya mungkin mas. Ibarat kata saya kan nggak harus ada kebebanan tanggal sekian untuk bayar itu. Itu versinya saya. Jadi kalau menurut saya nggak harus besar kok mas. Yang penting apa? Relasi kita jaga bener-bener. Kalau kita ada kepercayaan dari relasi kita, ibarat kata barang 1 M pun dikasih ke kita. Kuncinya kepercayaan. Kita jaga amanahnya beliau kayak gitu loh mas. Jadi baliknya tadi nggak harus dengan uang itu. Kita bisa, pasti. Bukan insya Allah lagi kalau menurut saya, tapi pasti mas. Itu udah janjinya Allah kok Wijan. Ya pada saat saya kerja dulu mas, terus terang ini. Jadi memang itu titik terendah saya menurut saya. Fokus kita cuman uang, bayar angsuran kayak gitu. Kita kan pagi udah jam 7 berangkat nih kerja. Dari kerja kan otomatis fokus kerja aja tuh mas. Misalkan aja ibadah yang kita lakukan ya cuma ibadah wajib aja sih mas. Untuk nyeblang ke yang sunnah atau yang lain mungkin bisa dikatakan tenggang rasanya sama temen nggak enak lah. Misalkan kita di sana pengen sholat duha, yang lain kerja masa kita sholat duha. Di kerja lama dulu sistemnya bener-bener tertib mas. Saya selama 2 tahun itu ya, istri kan di daerah Bandung campur daerah Tulungagung sana. Bener-bener di ujung ke Tulungagung. Saya posisikan di daerah sini juga. Perjalanan sekitar 2 jam. Saya tiap subuh pasti pulang dari sana. Naik motor untuk kerja, pulang dari sini. Lah setiap dari sini, pulang saya dari kantor jam 5. Pulang dulu ke rumah, habis sholat maghrib balik lagi ke Tulungagung. Mungkin itu secara, kalau sekarang saya berpikir, itu mungkin itu termasuk siksa neraka kecil itu kalau menurut saya itu. Tanpa kita sadari loh mas. Kita dibuat ruwet sama dunia. Ibarat ada tetangga, ada hajatan atau apa, kita nggak bisa menghadiri mas waktu itu. Yang fokus kita ndek kerja aja mas. Pagi pulang jam 5 saya pulang, istri kan sama putranya, itu masih usia bayi, 6 bulan, 7 bulan mas. Dititipkan di salah satu panti deketnya kerjaan istri. Setelah dititipkan, sore dijemput, diambil ke tempat kerjanya istri, itu dimomong pas sama satu kantor. Misalkan sekarang mungkin miris kita membayangkan, anak kecil balita diajak di kantor. Untung kepala unitnya juga baik-baik semua ya. Cuman kalau membayangkan, aduh, kenapa saya dulu seperti itu? Tapi memang itu ya jalan hidup mas. Kalau dia tidak jadi penikmat yang tadi, mungkin ya tidak akan ada cerita seperti ini mas. Usaha apapun saya selalu gagal. Bismillah kalau menurut saya mas ya. Usaha itu yang penting satu, niat kita mas. Awal niat kita benar-benar ditata. Jangan pernah orientasi pada keuntungan apapun itu. Lebihlah orientasi kemanfaatan. Kalau niat dasar jenengan sudah bagus, sudah tertata, insya Allah bangunan pun, rencana apapun kerjaan jenengan pasti nanti berdirinya kokoh. Kecuali jenengan udah dari awal niatnya, wah nanti untungnya segini, hancur mas. Godaan datang nanti waktu butuh modal mas. Nah dari situ nanti titiknya. Jangan sampai terlena atau terlalu ambisi. Ya udahlah fokus di situ aja, di putaran di situ aja. Gengsi jangan terlalu diikuti.
Itu yang bahasa. Walaupun pendapatan saya naik, gaya hidup jangan ikut dinaikkan. Mungkin dari situ saya, Mas. Saya Muhammad Ali Kusnun dari Gudang Berkah Soleh Plafon PVC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.